Tes, tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, selamat siang. Hari ini sengaja kita mengadakan lagi konferensi pers ya. Pertama karena ya kasus kita semakin naik ya. Jadi memang ada di awal-awal ada dari sekian kasus ya, itu ada juga perbedaan data gitu ya. Nah, hanya memang terakhir-terakhir ini saya lihat kasus baru juga makin meningkat ya. Mungkin karena ya itu masyarakat sudah tambah bebas untuk bergerak ya. Saya tidak update lah angka hari ini, mungkin bisa dilihat di Picobar ya. Nah, kemudian ada yang bertanya angka kesembuhan menurun ya. Memang kita sempat menyentuh angka 85% yang sembuh. Kemudian sekarang angkanya di 82%. Ya, penurunan ini logis gitu ya. Karena angka kesembuhan itu kan dilihat dari angka kasus aktif gitu. Jadi kasus aktif kita kan tambah banyak ya. Kemudian yang sembuh juga kalau lihat nominal sebetulnya banyak juga gitu. Nah, cuman perbandingannya sekarang misalnya ada yang kasus aktifnya ada di 10.000 gitu kan. Nah, ini yang sembuhnya ada 8.500 gitu kan. Kalau sehari kasus aktif misalnya nambah 700, yang sembuhnya juga sebetulnya banyak juga gitu ya. Sampai 600-an sekian gitu ya. Jadi kalau secara nominal sebetulnya yang sembuh juga banyak ya. Seperti beberapa hari kemarin kita lihat ada yang di atas 1.200-an kalau nggak salah, yang sembuhnya itu sampai 1.048 ya. Jadi itu ada yang menanyakan kenapa kasus sembuh menurun, dan yang harus mungkin angka kematian ya. Angka kematian terakhir saya barusan dapat informasi ini sekarang kita di angka 1,54% ya. Dari mulai di awal kita tuh ada 2%, sekarang terus makin menurun ya. Ya, artinya dari mereka yang ada di rumah sakit sebetulnya makin banyak yang bisa disembuhkan ya, tidak sampai meninggal ya. Itu barangkali update dari saya. Kemudian mengenai ke depan, khususnya mengenai akhir tahun ini, sudah jelas barangkali rekan-rekan juga sudah tahu bahwa Jawa Barat ya melarang untuk mengadakan perayaan akhir tahun ya. Perayaan akhir tahun dilarang baik indoor maupun outdoor. Kemudian operasi justisi juga akan ditingkatkan. Kita juga terus berupaya untuk menginventarisir dan menjadikan tempat-tempat isolasi. Ya, alhamdulillah hari ini teman-teman saya juga sedang melakukan survei di Secapa. Kalau Secapa bisa jadi tempat isolasi itu kan hampir 1.000 bisa ditampung di sana ya. Di samping juga ada beberapa tempat lain yang mudah-mudahan hari ini atau minggu depan sudah bisa beroperasi, dan strateginya nanti karena khusus saya bicara Bandung Raya ya, rumah sakit sudah tinggi ya keterisiannya. Nah, nanti pasien-pasien yang hijau atau gejalanya ringan ini bisa dipindah ke tempat isolasi, kemudian nanti tempat yang tersedia di rumah sakit bisa terus bertambah, artinya bednya gitu ya. Nah, itu barangkali update sementara dari ya, dan mudah-mudahan lah libur akhir tahun ini tidak menjadi klaster seperti liburan yang kemarin ya. Saya lihat tempat-tempat wisata, hotel itu sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi kepedulian masyarakat ini ya. Saya himbau juga masyarakat yang mau berpiknik ya, untuk amannya lakukan dulu lah tes, paling tidak swab antigen gitu ya, untuk melihat apakah kita ini membawa virus atau tidak. Karena satu-satunya untuk mengetahui seseorang itu bawa virus atau tidak adalah dengan tes. Saya kira itu ya dari saya. Kemudian
Hari ini saya menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, ya akan menjelaskan ini kan sudah harus mulai persiapan ya. Untuk tahun depan sesuai dengan SKB 4 akan dilakukan KBM tatap muka. Nanti kesiapannya seperti apa, teknisnya seperti apa, mungkin Pak Kadisdik, Pak Dedi akan menyampaikan hal tersebut pada rekan-rekan pers. Persilakan Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Daud yang saya hormati, rekan-rekan media, seperti yang kita ketahui bahwa peraturan AKB itu ada 5 tahapan, dari mulai tahapan pertama pembukaan tempat ibadah, kedua pembukaan ekonomi, ketiga industri, keempat pembukaan wisata, dan yang terakhir adalah pembukaan sekolah. Nah, terkait dengan pembukaan sekolah, di beberapa tahun ini pun juga kita sudah lakukan simulasi dan sudah kita lakukan juga beberapa persiapan-persiapan, namun karena fluktuasi yang pandemi COVID ini terus bergerak sehingga tidak berjalan secara maksimal. Khusus untuk tahun ajaran genap di Januari 2021, intinya pembukaan tatap muka ini adalah berprinsip, tetap mempunyai prinsip terjaminnya kesehatan dan keselamatan baik peserta didik, tenaga pendidik maupun juga pendidik itu sendiri. Itu tetap adalah menjadi poin yang utama dalam prinsip penerapan kegiatan belajar tatap muka. Nah, setelah prinsip kita pun juga ada berbicara tentang pemberian izin. Jadi izin nanti dilakukan secara berjenjang dan bertahap dari mulai level sekolah yang dilakukan, terus pelaksanaannya berfokus pada kondisi dan kebiasaan, termasuk juga pada kapasitas yang ada di kabupaten kota masing-masing, dari mulai tingkat pemerintah daerah, Kanwil, Kemenag, termasuk juga di level kecamatan, sehingga nanti dalam konsep pemberian dapat dilakukan dalam satu wilayah kabupaten. Jadi mungkin saja pembukaan tatap muka ini bisa berlaku dalam satu wilayah kabupaten, mungkin saja dalam satu kabupaten itu hanya berlaku di beberapa kecamatan, atau mungkin saja di satu kabupaten itu hanya berlaku untuk status sekolah kejuruan saja. Ini nanti kaitan dengan itu yang akan melakukan rekomendasi itu adalah pemerintah kabupaten dan kota setempat, yang artinya satuan tugas yang berada di kabupaten kota di wilayah masing-masing. Termasuk juga pemberian itu pasti dilihat dari tingkat risiko, dilihat dari zonasi wilayah, termasuk juga dilihat dari mobilitas fluktuasi pergerakan daripada zona-zona yang setiap pekan selalu diumumkan oleh pemerintah provinsi. Dan kita sudah mengeluarkan surat edaran tentang petunjuk pelaksanaan bagi sekolah, termasuk juga kita sudah membuat SOP, dan ini sudah kita sampaikan ke beberapa cabang dinas. Intinya di pemerintah Provinsi Jawa Barat kita sampaikan untuk Januari 2021 kami siap untuk melaksanakan dan menggelar tatap muka. Dari kesiapan tersebut tentunya mekanismenya adalah pihak sekolah itu sudah mengisi sekarang laman kesanggupan, halaman periksa pada data Dapodik, itu sudah diisi. Dan dari halaman periksa itu nanti kepala sekolah akan mengajukan permohonan untuk kegiatan tatap muka. Pihak pengawas yang ditugaskan cabang dinas nanti akan mengecek kesiapannya di sana, didampingi oleh camat setempat, kepala desa setempat. Termasuk juga hasil rekomendasi itu, kalau memang rekomendasi hasil pengecekannya masih kurang sarananya perlu diperbaharui, maka itu dikembalikan lagi kepada sekolah. Tapi kalau menurut daftar checklist itu sudah memenuhi, maka di sekolah itu pun juga akan menyampaikan laporan kepada cabang dinas. Nanti cabang dinas yang akan melaporkan kepada satuan tugas di tingkat kabupaten kota. Nah, laporan terkait dengan kesiapan tersebut tentunya kalau kita lakukan dan kita evaluasi per hari ini, pola pembelajaran di tahap awal masih tetap kita akan mencoba dengan pola pembelajaran blended learning. Jadi blended learning ini kalau misalnya di sekolah itu ada kelas 10, ada kelas 11, ada kelas 12,
nanti kapasitasnya kita berharap minimal 50%. Jadi yang biasanya satu kelas itu adalah 36 orang, maka minimal dia harus satu kelas itu berjumlah 18 orang. Syukur-syukur dapat berjumlah di 12 orang. Jadi kalau yang tadinya satu kelas, maka akan terjadi kebutuhan 3 kelas. Apa nanti polanya? Polanya nanti sama seperti yang telah kita simulasikan, di pekan ini kelas 10 masuk semua. Jadi semua ruang kelas ditempati oleh kelas 10 untuk pembelajaran dengan mata pelajaran yang memang sulit dilakukan. Minggu depannya kelas 10 daring. Nah, nanti kelas diisi oleh kelas 11. Tapi sebelum diisi oleh kelas 11, sudah melakukan penyemprotan seluruh ruangan dengan disinfektan. Nah, apa yang dilakukan oleh yang daring? Mereka akan melakukan hal-hal yang telah dilakukan pada saat beberapa halnya berjalan simultan antara daring dengan tatap muka. Terus berjalan seperti itu sambil melihat kondisi dan fluktuasi daripada kondisi zona yang ada. Itu untuk tatap muka. Terakhir saya sampaikan untuk tatap muka. Kalau kita lihat saat ini, misalnya tatap muka itu akan dilakukan hanya pada zona hijau kecamatan, ya paling juga hanya terjadi di 49 sekolah. Tetapi di SKB 4 Menteri tidak seperti itu. Tentunya ini bagian yang akan kita evaluasi sesuai dengan rekomendasi daripada satuan tugas di kabupaten kota. Yang kedua, teman-teman media, saya juga ingin menginformasikan tentang rekrutmen bakal calon kepala sekolah. Jadi kalau kita hitung nanti sampai dengan 2021 Desember akan terjadi kekosongan kepala sekolah sebanyak 214 kepala sekolah. Nah, di akhir Desember ini kita sudah melakukan rekrutmen melalui sistem itu saya namakan SICAKAP. Jadi sistem calon kepala sekolah. Pendaftar ada 1.164 pendaftar untuk calon kepala sekolah. Dari 1.164 pendaftar yang submit, yang menyampaikan data-data itu ada 1.098. Itu sudah berjalan. Dari 1.098 itu dilakukan verifikasi administrasi, termasuk juga ada tes PSA, ada tes critical incident, dan ada juga tes logic model. Dari tes itu per hari ini sampai dengan tanggal 10 kemarin itu sudah ada lulus di tahap pertama sebanyak 417. Nah, nanti dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 kelulusan dari 412 itu akan dilihat oleh asesor independen tentang isi materi yang dia tuangkan dalam tulisan. Di tanggal 21 nanti itu akan muncul sebanyak 280 orang calon kepala sekolah, yang nantinya calon kepala sekolah dari 280 itu akan diumumkan selanjutnya untuk dikirim ke LP2KS untuk mengikuti tes di LP2KS, dan nanti di awal Januari akan dimasukkan ke Diklat, sehingga di Juni 2021 sudah ada calon-calon kepala sekolah yang akan kita persiapkan untuk mengisi ruang-ruang kepala sekolah yang pensiun. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir saya perlu informasikan juga perkembangan tentang Bataru. Bataru itu singkatan Bakti Padamu Guru. Nah, Bakti Padamu Guru ini adalah pemberian fasilitas rumah subsidi kepada penyelenggara pendidikan. Jadi bukan pada guru ya, pada penyelenggara pendidikan, baik di level menengah pertama maupun di level sekolah dasar. Jadi seluruh penyelenggara pendidikan silahkan untuk mengajukan fasilitas rumah subsidi. Fasilitas rumah subsidi ini prosesnya di launching sudah sama Pak Gubernur. Per hari ini di beberapa pekan ke depan nanti akan ada peletakan batu pertama di satu titik lokasi yang kita fokuskan, dan mereka nanti akan ada satu ataupun beberapa ini yang sudah melakukan akad kredit. Tentunya syaratnya adalah mereka berpenghasilan di bawah 8 juta dan belum mempunyai rumah. Nah, jadi tidak hanya berlaku bagi PNS, tapi berlaku bagi non PNS dan semuanya. Mudah-mudahan ini bagian dari yang kita lakukan dalam rangka tetap mensejahterakan para guru menuju Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekian barangkali
rekan-rekan sekalian, pas waktunya persiapan Jumaahan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.